Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kali ini Resti ingin sharing tentang sebuah hashtag yang ternyata itu ada ilmunya juga. Resti pribadi punya hashtag Resti selalu laki atau Resti selalu beruntung. Resti bikin hashtag itu gara-gara udah beres baca salah satu buku yang menyatakan bahwa keberuntungan itu ada ilmunya. Dan sekarang Resti ingin bagikan ilmunya sama teman-teman semuanya. Gimana sih biar kita selalu jadi orang yang beruntung. Resti pribadi memang merasa hidup Resti ini dipenuhi dengan berbagai keberuntungan. Dan ternyata memang keberuntungan itu ada ilmunya. Penasaran kan? Nah, simak sampai selesai ya. Jadi gini teman-teman. Orang yang beruntung adalah orang yang selalu bisa melihat hikmah di balik setiap kejadian. Artinya, orang yang selalu beruntung itu bukan orang yang tidak pernah mengalami kegagalan, tidak pernah mengalami hal buruk, tidak pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Bukan. Orang yang beruntung bukan orang yang seperti itu. Terus kalau kayak gitu berarti siapa orang yang beruntung? Nah, orang-orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu bisa melihat kebaikan di setiap situasi. Nah, contoh, misalnya ketika teman-teman mengalami sebuah kejadian yang tidak menyenangkan. Kalau teman-teman bisa menemukan apa kebaikan dari kejadian itu, saat itulah teman-teman menjadi orang yang beruntung. Kenapa Resti selalu menyatakan bahwa Resti adalah manusia yang paling beruntung sedunia? Boleh nggak? Ya boleh aja, bebas ya itu mah. Teman-teman mau menyatakan bahwa teman-teman adalah manusia paling beruntung sedunia juga boleh banget. Kenapa? Karena ya teman-teman bisa selalu beruntung ketika teman-teman bisa memetik apa kebaikan dari sebuah kejadian. Entah itu kejadian baik, entah itu kejadian yang tidak baik. Kalau misalnya kejadiannya baik, ya berarti waktunya kita penuh syukur. Dikasih hadiah, kita beruntung. Karena kita dapat kebahagiaan lewat hadiah itu. Kemudian diberikan bantuan oleh teman, keluarga. Itu juga sebuah keberuntungan. Dapat giveaway, itu juga keberuntungan. Terus hal-hal yang baik yang menimpa kita juga pasti itu sebuah keberuntungan. Nah, tapi apa jadinya kalau yang terjadi bukan hal-hal yang baik? Misalnya, Resti ingin sharing sedikit ya. Resti dulu waktu SBMPTN milih kedokteran. Ternyata nggak keterima. Beruntung? Beruntung kalau menurut Resti. Kenapa? Karena dengan Resti nggak jadi dokter, akhirnya Resti sekarang bisa fokus jadi pengusaha. Kemudian ketika Resti pernah mengalami kehilangan waktu mendapatkan seorang anak, ternyata sama Allah belum ditakdirkan bertemu di dunia. Beruntung? Beruntung. Kenapa? Karena Resti jadi belajar banyak hal dari kejadian itu. Resti jadi punya pengalaman gimana rasanya menerima sebuah kehilangan. Dan itu adalah pelajaran berharga bagi hidup Resti. Atau ketika misalnya impian kita tidak tercapai, target kita tidak tercapai. Beruntung? Beruntung kalau orangnya bisa melihat kebaikan dari kejadian itu. Ketika impian kita belum berhasil dicapai, artinya Allah ingin kita belajar lebih banyak untuk bisa menginspirasi orang lain. Kan gak seru ya kalau cerita tanpa sebuah perjuangan. Kalau ada film ceritanya flat gitu, ada masalah bisa dikerjain, itu kan nggak seru gitu ya ceritanya. Tapi kalau misalnya ada cerita, ada konflik, dan kita bisa handle it, kita bisa mengatasi konflik itu, akan banyak orang yang bisa belajar dari kita gitu. Jadi buat teman-teman, Resti ingin mengajak teman-teman semua untuk jadi manusia paling beruntung sedunia, mengklaim diri bahwa yes, I am the luckiest person in the world. Bisa? Bisa banget.
Caranya, temukan kebaikan di setiap kejadian. Nah, latihannya gimana? Latihannya kalau Resti pribadi yang paling mudah adalah dengan menuliskan jurnal syukur. Jurnal syukur setiap pagi dan juga setiap malam. Setiap pagi 3 syukur, setiap malam 3 syukur yang berbeda. Dan teman-teman akan takjub betapa banyaknya hal yang bisa kita syukuri daripada hal-hal yang kita sesali. Gitu. Jadi buat teman-teman yang belum menulis jurnal syukur, bikin satu grup yang isinya cuman kita sendiri, yang isinya buat kita ngetik khusus buat jurnal syukur. Bikin grup WhatsApp misalnya sama teman, langsung kick lagi temennya jadi tinggal kita sendirian. Itu kasih judul grupnya jurnal syukur. Nanti 1 bulan teman-teman rutin menuliskan jurnal syukur, maka teman-teman akan kaget betapa banyaknya hal yang bisa kita syukuri daripada yang tidak kita miliki. Oke, sekian sharing dari Resti. Buat yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya biar update terus video dan sharing dari Resti. Terima kasih, selamat malam.